Halo semuanya, anak-anak kelas 2. Apa kabar? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Kita dapat belajar saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran kita ya. Kita masih di bab 1, yaitu keluargaku. Sudah ada bukunya semuanya ya? Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita memuji Tuhan lewat pujian ini ya. Ayo yang belum tahu belajar bersama-sama ya. Nih kita dengar ya. Haleluya, pujian yang sangat indah, lagu seorang anak terhadap keluarganya, yaitu untuk kakak, abang, ayah, dan ibunya, ya, doanya kepada Tuhan. Sebelum kita melihat materi selanjutnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami akan belajar bersama-sama. Tuhan berikan kepintaran. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Saat ini kita akan belajar Ayahku Pahlawanku. Wah, bab ayahku pahlawanku, berarti ayahnya adalah seorang jagoan dong kalau gitu. Enggak lah ya. Ayah itu maksudnya pahlawan itu berarti panutan bagi anak-anaknya. Kenapa disebut ayah sebagai seorang pahlawan di dalam keluarga? Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ya, Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Anak-anak udah tahu kan? Alkitab kita itu terbagi dua ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Saat ini kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama ada di sana disebutkan Abraham memiliki anak namanya Ishak. Ya. Abraham memiliki anak namanya Ishak.
Abraham sangat sayang terhadap Ishak. Kenapa? Karena Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut. Bayangkan, siapa yang pernah ke pantai? Ada yang pernah ke pantai? Coba angkat tangan. Apa pernah ke pantai? Siapa yang pernah menghitung pasir? Ayo, kalau kamu pergi ke pantai terus menghitung pasir, siapa yang sudah pernah berhasil menghitung pasir? Oke, jangan semua deh, gak bisa pak gitu. Oke, diambil segenggam aja pasir. Bisakah kamu menghitungnya? Gak bisa kan? Karena saking banyaknya itu pasir, kita tidak bisa menghitungnya. Demikianlah keturunan Abraham yang tidak terhitung. Bahkan Tuhan bilang, coba pandang ke langit. Coba kalau kalian malam-malam keluar dari rumah, kalau cuaca cerah, itu kelihatan bintang-bintang kan? Siapa yang pernah bisa menghitung bintang-bintang? Ayo. Gak ada yang bisa. Bahkan astronot yang udah di luar angkasa, mereka berbulan-bulan di sana, gak bisa menghitung berapa banyaknya bintang-bintang itu, karena saking banyaknya. Ya, begitulah keturunan Abraham. Makanya Abraham itu sangat sayang terhadap Ishak. Ya, benar bahwa Abraham juga memiliki anak namanya Ismail, tapi Abraham sangat sayang terhadap Ishak karena dari Ishak inilah keturunannya akan yang Tuhan janjikan itu. Ya, nama istri Abraham adalah Sarah. Jadi dari keturunan Sarah yang jadi anak perjanjian itu. Makanya Abraham sangat sayang terhadap Ishak. Ayahmu pasti menyayangi kamu, bukan? Kamu juga pasti sayang terhadap ayahmu, betul? Ya, kita harus saling menyayangi. Ayah terhadap anak, anak terhadap ayahnya, terhadap kakak, terhadap adik, terhadap ibu. Kita harus saling menyayangi, ya. Tidak boleh, mama saya lebih sayang terhadap adik aku enggak. Pasti ada alasan kenapa. Mungkin orang tuanya kasih jajannya 5.000 terhadap abang. Terhadap kamu dikasih 2.000. Pasti ada alasannya. Mungkin abangnya mau beli sesuatu untuk peralatan sekolah, di sekolah berarti kan harus ditambahin, ya. Ayah adalah pahlawan bagi setiap anak. Ya, kenapa? Ayah kita sebagai pahlawan karena ayah kita pun bekerja buat siapa? Buat anak-anaknya di rumah. Supaya anak-anaknya bisa sekolah, makan, bayar kontrakan rumah yang mengontrak, bayar listrik, bayar air, ya buat jajan kamu juga, beli bajumu juga. Ayahnya bekerja untuk keperluan rumah tangga. Ya, ayah yang pasti tidak akan menyakiti hati anak-anaknya. Ayah yang, ada yang bilang gini, iya papa aku suka mukulin aku. Belum tentu ayahnya nggak suka. Mungkin kamu ada kesalahan. Contohnya, taruhlah namanya si Joko. Joko bangun, udah siang ini. Jokonya lama-lama bangunnya. Ntar pak, aku masih ngantuk. Joko, kamu sekolah. Udah jam berapa nih? Udah jam 6. Kamu 6:30 masuk. Ntar masih ngantuk. Bisa ayahnya mah. Joko, jam 6:30 kamu masuk. Jam berapa lagi kamu mandi, makan? Belum lagi jalan. Nah, itu bisa marah kan? Bukan berarti ayahnya tidak suka. Ya. Ayah pasti sayang terhadap anak-anaknya. Semua yang dikasih tahu ayahnya itu pasti mengajarkan supaya anak-anaknya lebih baik lagi daripada ayahnya, ya. Demikian juga ibu kita pasti sayang sama kita. Nanti selanjutnya akan jelaskan, ya. Ibu kita pasti sayang sama kita. Kasih ibu. Oh iya, ini ada tulisan yang muncul. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Itu yang ada di bawah itu kan ada tanda jempol itu. Diklik aja di situ, terus di subscribe.
kasih loncengnya dibunyiin supaya nanti ketika Bapak mengirimkan video pelajaran berikutnya, kamu sudah mendapatkan notifikasinya. Terus bagikan ke teman-teman supaya teman-temannya yang tidak ada guru agama, mereka juga dapat pelajaran ini, ya. Oke, kita lanjut. Kasih ibu. Hana tidak memiliki anak. Siapa itu Hana? Seorang ibu yang saat itu ada di Israel, dia tidak memiliki anak. Nah, suatu saat dia bersama dengan suaminya Elkana pergi ke Israel, ke Bait Allah, Yerusalem. Mereka datang ke sana berdoa, ya. Perhatikan gambar ini. Ini Hana. Dia berdoa di pagi hari. Ini Imam Eli. Hana berdoa dia dengan mulutnya komat kamit, ya. Dia ya komat kamit gimana ya? Berbisik-bisik dia berdoa. Terus Imam Eli melihat, ibu ini ngapain pagi-pagi mabuk? Ini ibu ini mabuk pagi-pagi. Biasanya orang mabuk itu malam-malam dia minum baru mabuk. Ini kenapa pagi-pagi nih? Gitu ya. Nah, terus ditanya Imam Eli, ibu Hana, kenapa kamu pagi-pagi sudah mabuk? Katanya. Terus Ibu Hana menjawab, iya Imam, saya lagi berdoa, katanya. Berdoa apa kamu? Aku lagi berdoa supaya aku memiliki anak, katanya. Oh, jadi kamu bukan mabuk ya? Tidak, aku lagi berdoa supaya aku memiliki anak, katanya. Oh, Tuhan berbicara kepada Imam Eli bahwa Hana akan mengandung dan akan memiliki anak. Nanti di tahun depan dia datang gitu. Terus Imam Eli mengatakan, oke, kalau begitu tahun depan kamu akan datang ke sini lagi. Kamu sudah membawa anak. Tentu Hana senang dong kalau begitu kan, karena doanya akan dikabulkan. Ya, perhatikan gambar ini. Tahun berikutnya Hana datang. Coba lihat di sini Hana dan Elkana. Ya, ini suaminya Elkana. Ini Imam Eli sudah tua. Dan inilah anaknya. Siapa yang tahu anaknya Hana siapa? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, berarti puji Tuhan, kamu pinter. Yang belum tahu, kamu juga pinter. Karena belum pernah dengar, makanya bilang nggak tahu. Nah, Bapak kasih tahu ya. Namanya Samuel. Ya, siapa namanya? Ya, Samuel. Nah, setelah dia agak besar, Hana membawa Samuel ke Bait Allah karena dia berjanji, kalau anak saya nanti sudah besar, saya akan bawa ke Bait Allah untuk dia belajar terhadap Imam Eli. Benar, dibawa dia. Ya. Nah, itu adalah cerita tentang kasih ibu tadi, tentang si Samuel. Ibu ini sangat sayang terhadap Samuel. Dari sejak bayi dia sudah lahir di dalam kandungan. Hana sangat sayang terhadap dia. Bahkan dia berjanji, anak saya ini akan jadi nabi yang sangat besar, katanya. Dia setelah dia besar dibawa, ini Imam Eli tolong ajari anak saya ini, aku sayang sama dia, katanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang saudaraku. Kisah di dalam Alkitab ada yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus, mereka saling mengasihi karena ini adalah kakak beradik. Lazarus adalah kakak mereka. Mereka saling mengasihi. Ingat, waktu Lazarus meninggal, Maria dan Marta mengutus orang untuk menemui Yesus. Karena Yesus dekat dengan mereka juga. Nah, ketika Yesus datang menemui mereka bahwa Lazarus sudah dikubur, mereka menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Mereka sayang terhadap Lazarus. Mereka sangat mengasihi saudara mereka itu. Kamu juga di rumah, kakak dan adik harus sayang, tidak boleh berantem. Ya, ini seringkali Bapak melihat ada keluarga kakak dan adik. Sebentar akur, sebentar berantem, ya nggak boleh ya. Harus saling mengasihi supaya ayah, mamanya bisa bekerja dengan baik, tidak mikirin, aduh anakku ngapain ya, jangan-jangan berantem lagi ini, jangan-jangan ribut melulu, ya. Kalau kalian akur, orang tua pun paling pasti senang lihat anak-anaknya
Pulang ke rumah, hai mama, hai papa, sudah datang, udah pulang ya? Wah, tuh dilihat anak-anaknya senang semuanya. Pasti yang tadinya mama papanya capek, langsung rasanya badan itu seger. Kenapa? Dilihat anaknya saling mengasihi, ya. Kamu yang memiliki kakak dan adik harus saling mengasihi. Itu yang Bapak jelasin tadi ya. Harus saling sayang ya. Perhatikan gambar ini. Coba di sini. Ini kakaknya menggendong adiknya. Ya, menggendong adiknya, disayang sekali. Bahkan ini gambar ini, mereka orang yang tidak punya, dia membawa adiknya untuk mencari uang sambil menggendong adiknya tertidur. Ini juga tertidur adiknya. Ini seorang kakak yang bertanggung jawab. Ini juga seorang kakak yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya mereka. Ya, kalian juga kalau punya adik harus dijaga. Kalau adiknya nangis, ya dijagain lah. Kalau kamu punya kakak, harus dihargain juga kakaknya. Jangan maunya aku kan adean, aku suka-suka aku lah. Orang aku yang paling adean, nggak boleh begitu ya. Harus saling mengasihi ya. Tuh perhatikan ini kakaknya dan adiknya tuh mereka bermain bersama-sama. Itu tanda saling mengasihi ya. Coba tuh perhatikan. Ini seorang kakak melihat sepatu adiknya, mungkin ini ya, sepatu adiknya mungkin lepas atau tali sepatunya lepas, dia benerin. Karena adiknya nggak ngerti cara ngikatnya, dia benerin. Ini tanda bahwa mereka saling mengasihi, ya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan ya. Sebagai seorang anak, apakah kamu sayang terhadap kedua orang tuamu? Ayo jawab, kamu sayang nggak terhadap ayah dan ibumu? Sayang. Bagus, puji Tuhan. Pernahkah kamu meminta maaf kepada orang tuamu karena kamu melakukan kesalahan? Contohnya, kamu melakukan kesalahan bangun tidur, melawan orang tua, ya. Contohnya tadi Joko bangun, tak dulu mama. Berisik banget sih, orang lagi tidur ngantuk banget, ganggu melulu. Nah, itu udah melakukan kesalahan itu. Ya, tadi malam contohnya disuruh orang tua, kamu sudah belajar belum? Sudah mah, padahal belum. Dia hanya main handphone melulu, main nonton mulu. Sudah dikerjain PR-nya? Sudah mah, padahal belum. Masih main aja kerjanya. Itu pun melakukan kesalahan. Sudahkah kamu minta maaf kepada orang tuamu hari ini? Ayo yang belum, minta maaf. Habis nonton ini, kamu datang sama orang tua. Mungkin gak ada orang tuamu di situ. Nanti kalau sudah pulang kerja, kamu datang minta maaf. Iya ma, pak, aku melakukan kesalahan tadi. Maafin aku ya, supaya aku tidak melakukan lagi. Doakan saya gitu ya. Sebagai ucapan terima kasih kepada orang tuamu, apakah yang akan kamu lakukan nanti jika orang tuamu sudah tua? Ya. Nanti kan orang tuamu nggak mungkin muda terus, atau kamu nggak mungkin kecil terus, kelas 6 terus, atau SD terus, atau kelas 5 terus, atau kelas 2 terus, kan nggak mungkin. Kamu juga akan masuk nanti masa remaja, dewasa, ya. Nah, orang tuamu juga nanti akan mengalami usia tua. Apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu nanti? Coba bayangkan, orang tuamu nanti sudah susah berjalan. Terus dia sudah nggak bisa bekerja. Kamu yang bekerja. Karena kamu sudah dewasa. Apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu? Apakah kamu membiarkan orang tuamu? Udah, biarin aja. Dulu mama papa aku galak sama aku. Sekarang giliran saya galak kemarin. Nggak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh membenci orang tua kita. Ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Tidak boleh. Kita sebagai anak Tuhan harus membalas kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan ya. Walaupun orang tuamu mungkin dulu waktu kamu kecil sering dimarahin. Karena itu untuk menuntun kamu menjadi anak yang benar, berguna. Supaya kamu terampil, rajin ya. Harus dituntun. Ini anak saya harus dituntun. Kalau salah diarahkan. Contohnya, Bapak dulu pernah melihat ada sapi.
Kalau sapi ini di jalannya kan harusnya ada mengikuti trek atau jalannya. Ternyata dia mau menyimpang ke kiri atau ke kanan karena dia ada makanan. Terus yang bawa sapi itu pasti memukul pantatnya itu. Pok! Lurus gitu. Tek! Jangan ke kiri, jangan ke kanan supaya dia tidak masuk jurang. Jadi waktu orang tua mau bilang, "Ayo kamu belajar." Tujuannya apa? Supaya kamu pintar. Itu untuk masa depanmu, ya. Guru-guru bilang begini, "Ayo dikerjakan PR-nya, ini PR ya." Bukan berarti guru itu memberikan beban buat kamu supaya kamu nggak kemana-mana di rumah, tidak. Supaya kamu pintar, ya. Disuruh menghafal perkalian supaya kamu hafal, ya. Bukan untuk gurumu, tetapi untuk kamu sendiri, ya. Sebagai ucapan terima kasih kepada orang tuamu, ya, pertanyaannya, apakah yang akan kamu lakukan nanti jika orang tuamu sudah tua? Tentu kita harus merawat orang tua kita. Kita harus sayang orang tua. Contohnya dia sudah nggak bisa berjalan, kita harus tuntun orang tua kita. Dia mungkin pelupa nanti, orang tua kita pelupa. Aduh siapa ya? Bahkan anaknya sendiri bisa lupa loh. Nah itulah kita nggak boleh membenci orang tua kita. Tetap kita harus sayang terhadap orang tua kita. Kan ada hukum yang kelima berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kalau kamu ingin diberkati, harus sayang terhadap orang tua kita, ayah dan ibu. Coba ibu kita kan mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan 10 hari ya. Bayangkan mama kita itu tidak bisa lari-larian, tidak bisa lompat-lompat. Dia makan rasanya enak. Dia mau makan yang enak, aduh mual gitu ya. Dia mau tidur ke kanan, agak sakit, dia harus belok apa ke kiri lagi. Aduh agak sakit, dia terlentang tidur, aduh agak sakit. Nah, coba bayangkan, dia kadang sakit kepala, pusing lagi. Nah, itulah perjuangan ibu kita. Sudah berjuang 9 bulan, sakitnya menderit waktu melahirkan. Apakah kita setelah tua nanti kita sia-siakan orang tua kita? Tidak ya. Jadi itulah pelajaran kita saat ini, yaitu kita harus sayang terhadap ayah kita, mama kita, dan saudara-saudara kita. Ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pelajaran selanjutnya dan pertemuan video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.